kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Kapan Kolektor Mulai Malas untuk Menagih. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke topik, saya akan jelaskan ulang apa itu kolektor. Kolektor adalah penagihan dari bank kepada pemegang kartu kredit yang saat ini sedang mengalami tunggakan pembayaran. Dan di video saya yang lalu sudah saya sebutkan bahwa ada dua macam kolektor. Yang pertama adalah kolektor yang ditugasi untuk mendatangi rumah atau mendatangi tempat bekerja pemegang kartu kredit yang saat ini sedang menunggak, dan seringkali kita sebut mereka dengan debt call. Dan yang kedua adalah kolektor yang ditugasi untuk menelpon nomor handphone ataupun nomor fixed line pemegang kartu kredit yang saat ini sedang menunggak, dan seringkali kita menyebut mereka dengan sebutan desk call. Jadi judul di topik kali ini adalah kapan kolektor mulai malas untuk menagih. Jadi ini adalah sebuah intisari yang akan saya comot dari beberapa video saya yang lalu dan sekaligus menjawab keingintahuan kita sebagai pemegang kartu kredit yang saat ini mungkin sedang menunggak, sampai kapan kita akan diganggu, sampai kapan kita selalu akan ditelepon, sampai kapan kita akan selalu didatangi oleh kolektor. Yang pertama yang harus saya tekankan pada Anda sekalian, bahwa tidak ada satu perkara yang bisa selesai jika kita tidak berani menghadapi. Jadi awal mula yang pertama kali saya sampaikan untuk membahas kapan kolektor mulai malas untuk menagih, itu tergantung dari kita sebagai pemegang kartu kredit yang macet. Jadi paling tidak jika kita berani menemui secara langsung debt call, berani mengangkat telepon desk call, itu artinya mereka atau sebagai bank penerbit kartu telah patah untuk menjalankan segala upaya yang seringkali mereka lakukan dengan cara melanggar hal-hal yang telah ditentukan, hal-hal yang telah disepakati bahwa tidak ada yang diperbolehkan menagih kepada selain pemegang kartu kredit itu. Jadi kalau kita ingin supaya kolektor ini bisa mulai malas menagih kita, artinya kita sebagai orang harus konsekuen, gentleman, dan kita tidak boleh lari dari kenyataan. Ketika desk call menelpon kita dan selalu kita angkat, ketika debt call mendatangi rumah kita dan selalu kita buka pintu, dan ketika itu pula kedua kolektor dari bank ini akan melapor ke pimpinan mereka. Ingat, mereka adalah putusan, artinya mereka punya bos. Jadi ini harus Anda cermati maksud dan tujuan topik kapan kolektor akan malas melakukan penagihan. Jadi kita harus melayani mereka secara gentleman, secara konsekuen, dan omong kosong memang kondisinya saat ini kita belum memungkinkan untuk membayar, ya kita utarakan. Jadi
mereka adalah mati langkah. Mati langkah maksudnya bank penerbit kartu ini kan omong kosong dilimpahkan ke pihak lain ataupun ditangani internal ataupun eksternal. Itu kan mereka kan ada sebuah divisi untuk menangani penagihan. Jadi mereka selalu minta report dari baik itu deskol, baik itu depkol. Gimana kamu sudah ke Pak Hani? Dan jawabannya mereka pasti sudah. Terus gimana kok kamu sampai hari ini tidak ada upaya, tidak ada hasil, walaupun itu hanya sekedar cicilan. Dan inilah intisarinya, mereka kan sebagai speaker kita, bahwa saya sudah ketemu sama Pak Hani, saya sudah menjalankan tugas saya sudah melakukan segala upaya, segala strategi, tapi endingnya Pak Hani intinya mengatakan bahwa saya saat ini sedang menunda pembayaran. Dan artinya mereka mati kutu. Lah, ini di topik ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat mereka mati kutu. Jadi sekaligus mencomot dari video saya yang lalu, yang ini, yang itu untuk saya pertegas. Saya akan awali dari menjelaskan yang untuk deskol. Deskol, kalau Anda lihat di kenali level deskolmu itu ada 3 level. Level 1 itu cuma sebatas awal mula, dia hanya mengingatkan, menakut-nakuti SIDBI checking, menakut-nakuti bunga. Itu selesai setahun, kita masuk ke deskol level 2. Itu hanya menawarkan program. Dan yang terakhir ya kita ketemunya ini deskol level 3. Yang artinya dia menyerang tentang akhlak seperti yang sudah saya jelaskan, dan kalian bisa lihat refresh di video-video saya yang lalu bagaimana kalau level 1 itu kayak apa, ciri khasnya, level 2 deskol itu kayak apa, deskol level 3 itu kayak apa, dan cara nanganinya juga sudah saya sediakan videonya. Artinya kita terakhir ya tinggal musuh deskol level 3. Senjata pamungkasnya dia itu hanya berkhotbah, menjelma sebagai seorang pemuka agama, menerangkan adanya dosa, menerangkan adanya masa depan yang suram, dan tak jarang mereka juga ngata-ngatain kita, miskin kamu, bahkan kata-kata yang jorok-jorok, anjing, bangsat, itu sudah biasa. Jadi kata-kata mereka itu seperti yang sudah saya katakan di video saya cara hadapi deskol level 3 adalah masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan, atau sebaliknya masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Gak usah digubris. Intinya tugas mereka adalah membuat kita keri, membuat telinga kita memerah itu tidak perlu sama sekali. Mereka mau ngata-ngatain miskin, mereka mau mengata-ngatain hal-hal yang jelek, misalkan sorry kata anjing, atau sorry kata bangsat, atau katakanlah maling, atau katakanlah rampok, atau katakanlah buronan, itu tidak usah digubris. Wong mereka itu bekerja tiap harinya mengata-ngatain itu pasti. Kita bahkan di level 3 sudah jelaskan ke deskol. Kita kadang-kadang perlu juga sih menjelaskan ke mereka bahwa kamu cari duit, tapi kalau kamu ikut marah-marah, kalau kamu setiap saat selalu memaki orang, selalu menghakimi orang, tidak bukan pasti akan menuai. Entah itu sebuah penyakit, itu pasti menuai. Jadi kalau mereka berkhotbah dengan kita tentang dosa dan sebagainya, ingat baik-baik bahwa saya tidak pernah mengajarkan pada kalian atau Anda untuk tidak bayar hutang. Tapi saya mengajarkan pada kalian atau Anda sebuah strategi manajemen stres agar supaya
langkah-langkah bank melalui kolektor yang menghalalkan segala cara, terkadang memfitnah kita itu patah. Jadi ketika mereka bercacat coa tentang akhlak, masuk kanan keluar kiri, atau masuk kiri keluar kanan, selesai. Dan tugas Anda malah membalik mereka yang tadinya mereka kepengen membuat jengkel kita, baliklah situasi itu menjadi mereka yang akan jengkel dengan kita pada saat nelpon kita. Silahkan kalian merefresh di video saya cara hadapi desk call level 3. Itu intinya. Jadi kan bank ini kan punya 2 prajurit. Prajurit pertama adalah desk call. Prajurit kedua adalah debt call. Dan ketika prajurit yang pertama desk call ini sudah dikatakan menyerah, give up. Pak, saya give up. Gimana Pak, kamu gak nagih Pak Ani? Give up Pak. Kok bisa give up? Ya silahkan Pak, kalau mau coba Pak. Istilahnya anak buah mengatakan bahwa ini Pak Hani ini sudah saya telepon, sudah saya tapi tidak masuk. Karena masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Jadi saya nggak bisa masuk itu. Bahkan istilahnya bosnya desk call, bosnya desk call ini mencoba pun juga tidak ada guna, karena saya sudah menjabarkan pada Anda bahwa tugas mereka itu membuat kita tidak nyaman. Jangan sampai tujuan mereka itu tercapai, jangan sampai. Jadi itu caranya banyak, intinya sudah saya ceritakan. Mereka suruh ngomong sampai capek, kita denger ke, bila perlu kita setelkan lagu, atau bila perlu, kalau saya kan piara anjing, itu anjing saya pas ribut mau minta makan itu kan wow jokok itu, dah kamu ngomong silahkan, tak suruh dengerin gonggongan anjing-anjing yang saya piara itu. Jadi kalau desk call sudah give up, ya artinya dia desk call yang menelpon tuh ya isanya begitu-begitu, bahkan balik lagi bahwa mereka hanya dipressure oleh pimpinan, ayo ditelepon, ya ditelepon, tapi ya itu kan direkam oleh mereka ya. Mereka tuh desk call merekam dan menyampaikan pimpinan, ini loh hasilnya kalau saya telepon Pak Hani. Dan ingat baik-baik, saya lupa menjelaskan, ketika kita sudah mau menerima debt call ke rumah, ataupun kita telah mengangkat desk call lewat waktu telepon dan mereka masih berani mengganggu orang di sekitar kita, kita tidak boleh diam. Kalau dia diam tentang, kita diam tentang mereka maki-maki, itu tentang katakanlah mohon maaf bajingan, bangsat, ataupun misalkan rampok, buron, itu diamin. Tidak ada guna kita meladeni orang seperti itu. Tapi ketika kita sudah mengangkat telepon mereka, menerima kedatangan mereka, dan mereka masih berani mengganggu orang sekitar kita, itu tidak akan pernah saya toleransi. Dan di video saya nanti akan saya berikan format cara mensomasi bank jika mana mereka mencoba melanggar. Jadi kunci dari topik kita ini, cara istilahnya supaya kolektor ini mulai malas menagih kita, kuncinya adalah kita tuh harus garang. Garang dalam tanda kutip, kamu keluar dari permainan, kita akan sikat. Oke, jadi desk call sudah saya terangkan. Sekarang tinggal pasukan yang kedua, yaitu debt call. Sama sudah saya bahas di video-video yang lalu, mulai dari hal yang perlu dipersiapkan hadapi debt call, mulai dengan kenali level dan karakter debt call, dan sudah saya persiapkan simulasi hadapi debt call.
terus sudah saya siapkan cara hadapi debt call, itu sudah saya buat sesuai dengan apa yang pernah saya alami, tapi ini akan saya pertajam. Jadi dulu kan saya akan berkata di video bahwa mereka tidak akan pernah lagi mau datang ke kita jika mana mereka ini sudah mengerti siapa kita. Siapa kita tuh, kita bukan sok jagoan, kita bukan jago kungfu, kita bukan arogan atau temperamen, tapi tidak itu. Kita menyelesaikan mereka dengan cara kita sendiri. Jadi, oke, saya akan mempertajam jika mana debt call ini kepinginnya bolak-balik ke rumah, caranya menyetop itu gimana. Untuk implementasinya, kalian bisa sesuaikan dengan kondisi kalian atau Anda. Tapi di sini saya bercerita apa yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Jadi tidak harus kalian mencontoh seperti yang saya omongkan. Jadi begini ya, siapkan sebuah ruang. Kemarin kan dulu saya sudah ngomong bahwa siapkan sebuah ruangan. Waktu itu saya juga sudah membagi cara menjelaskan menemui debt call ini menjadi 2 sesi ya. Maksudnya 2 sesi itu, yang pertama masuk di video saya yang simulasi hadapan debt call, dari mulai datang sampai buku tamu sampai akhirnya pagar kita masukkan di pagar dan pagar kita gembok dan kita hantarkan ke ruang yang telah kita siapkan. Dan di video saya juga sudah saya jelaskan yang di cara hadapi debt call itu setelah prosesinya debt call duduk sampai akhirnya debt call keluar. Nah, di sini saya akan menajamkan tentang gimana caranya supaya debt call yang mencobai kita di lain kesempatan itu, istilahnya kalau bahasa Jawanya kapok. Jadi gini ya, saya ceritakan di yang lalu, nanti Anda implementasikan, tidak harus mencontoh saya. Saya tuh buat ruangannya itu adalah di sebuah space belakang rumah saya. Jadi kalau dari depan itu pintu pagar, saya ambilnya space di belakang saya. Dan seperti yang saya tadi ceritakan bahwa kebetulan saya piara anjing. Tapi tidak artinya saya piara anjing untuk menakut-nakuti kolektor, sama sekali tidak. Tapi memang kebetulan saya piara anjing. Ada 2 anjing besar dan ada 3 anjing kecil. Jadi total anjing saya 5. Nah, saya ini ambil space-nya itu adalah di paling ujung. Jadi kalau dari belakang ting-tong, mereka tidak bisa lihat ke belakang. Bahkan untuk mendengar suara anjing pun sayup-sayup saja. Saya taruhkan di teras itu. Lah, saya selalu melatih anjing saya untuk buang kotoran, buang berak ataupun kencing itu di satu ruangan pojok yang sudah saya sediakan itu. Jadi memang saya tidak artinya saya mempersiapkan untuk kolektor, tidak, tapi sebelum saya berperkara, saya memang mentrain anjing-anjing saya kalau buang kotoran, baik itu kencing ataupun BO, di belakang. Dan di sampingnya ada teras, dan teras itu langsung saya kasih kursi bakso 1 dan saya kursi yang nyaman 1. Dan anjing saya yang 2 besar ini selalu dalam posisi di rantai, bukan dikurung. Rantai dalam arti bisa mendekati, menyamperi, tapi belum sampai ke kolektor, tapi kira-kira begitu. Dan 3 anjing kecil ini yang berisiknya luar biasa. Jadi prosesi saya, kalau yang awal mula datang, itu kan seperti yang saya cerita. Kesan pertama, si debt call ini tidak menyangka kalau pasti akan dibawa ke ruangan mana, dia tidak menyangka. Jadi istilahnya, ibaratkan coba Anda berpikir, coba Anda pikir mindset. Kalau kita masuk ke sebuah ruangan, kita harus berani memikirkan cara keluarnya gimana. Nah, ini debt call ini sebenarnya dengan cara saya tadi,
sudah masuk ke ruang, sudah digembok, dan lagi diantar ke sebuah ruang lagi di mana temennya yang ngantarkan tadi itu tidak bisa lihat posisi kondisinya dia. Jadi kalau saya boleh katakan, secara psikologi itu mentalnya sudah down mereka, karena mereka masuk ke kandang kita. Dia masuk, saya ajak ke ruangan. Ingat, implementasinya silahkan kalian, tidak perlu kalian meniru saya, cuman kebetulan saya melakukannya itu. Saya persilahkan, begitu masuk ke ruangan sudah digonggongi 5 anjing. 3 anjing kecil, maksudnya size kecil, 2 anjing size besar. Ya, saya sebagai pemelihara anjing saja, kalau saya bertamu melihat digonggongi, itu saja saya tidak berani untuk berspekulasi, karena kita tidak tahu, bisa jadi anjing itu jinak, bisa jadi itu gigit. Tapi intinya saya saja yang piara anjing, saya tidak berani, apalagi yang tidak piara anjing. Itu mentalnya juga sudah down lagi. Dan pada saat itu saya sudah tahu, saya sudah lihat, oh, nyalinya mereka sekian. Dan seperti yang saya ceritakan di cara hadapi debt call, setelah pulang itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan, wah enggak apa-apa, wis bejo lah, tadi enggak digigit anjing tapi berisiknya luar biasa, wah baunya kencing luar biasa, baunya kotorannya luar biasa, itu sudah melenger-melenger mereka. Itu yang pertama. Tapi kalau mereka sampai balik lagi, itu saya sudah siapkan lagi trik yang kedua. Di ruangan itu sudah saya buatkan seperti papan, tinggal saya pasang. Jadi kalau saya tahu yang datang itu orang yang sama, tinggal saya gampang suruh mbaknya, suruh asisten rumah saya pasang itu papan. Nah, pada saat datang kedua, dia masuk, prosedurnya tetap sama. Sepatu sandal harus dilepas, cuci tangan, cuci kaki, itu masih sama. Enggak, ngisi buku tamu itu masih sama, itu wajib. Pas masuk itu sudah saya buatkan, ingat, saya tuan rumah. Walaupun saya ada macet, tapi itu hak saya. Masih saya tambahi, kedatangan kolektor yang kedua wajib didokumentasi. Jadi saya di ujung ruangan itu saya kasih deklet foto untuk kolektor. Jadi yang kedua itu sudah saya shock terapi lagi dengan cara sesuai kehendak saya. Lawang dia datang, saya tahu tujuannya kok. Tujuannya adalah membuat saya tidak nyaman. Itu tidak akan pernah berhasil. Saya akan buat dia yang tidak nyaman. Ingat, kita bukan berhadapan dengan preman. Kalau preman ya tidak mungkin dia mau mengikuti tata cara kita. Dan kalau dia keluar dari jalur, kita punya backup kantor polisi. Dan itu sudah bukan lagi tindakan penagihan, tapi tindakan mengarah ke suatu pasal pidana. Jadi sudah didudukkan. Ingat baik-baik, di sini saya mulai mainkan trik. Ada apa, Pak? Kalau dia ya jawabannya masih ngalor ngidul itu bahasa Jawanya tidak ada juntrung. Gimana? Pasti saya tanya, ada perkembangan atas surat saya? Dan dianya intinya hanya supaya kita tuh tidak nyaman lah. Ini saya akan setting. Kadang-kadang saya sebentar ya, saya ada keperluan di belakang, di dalam, tunggu sebentar. Lah itu tak tinggal, Pak. Kolektor itu tak tinggal dengan diawasi oleh 5 anjing. Anda bisa bayangkan, duduk di kursi bakso, tidak adanya senderan, bau kencing anjing yang luar biasa, kotoran anjing yang ada di situ banyak, ada lalat,
Jadi Anda bisa me-image-kan. Sebentar, saya ada urusan, tunggu sebentar. Mau ndak mau, suka ndak suka, wong kita tuan rumah. Dan saya tulisi di ruang yang utama keluarga saya dilarang masuk selain pemilik rumah, dan ada CCTV. Artinya kalau dia ngeyel masuk, saya bisa untuk membawa ini sebuah laporan polisi, karena sudah ditulisi dilarang masuk, masih masuk. Dan ingat baik-baik, saya selalu menjalankan prosedur tetap saya, yaitu tidak menyediakan fasilitas toilet. Dan tidak pernah yang namanya di sejarah saya nemui Depkol memberikan suguh air minum, tidak pernah. Jadi dia, karena udah tak tanyai juntrungnya tidak jelas, nah, ini gimana pak, gimana pak, lah gimana tuh gimana? Wong saya sudah bilang kalau surat itu perkembangannya gimana, kalau kamu gimana kan artinya kamu mau menghabiskan waktu saya. Jangan akan pernah itu kamu berharap itu tercapai. Sebentar, saya masih ada urusan, kalau kamu tidak bisa jawab, kita tinggal masuk, kita awasi dari ruang, kita tiduran dulu, layah-layah dulu, bisa mungkin kita sambil makan, bisa kita mungkin sambil minum. Dan endingnya, kalau kita lihat dari gelagatnya, bayangin kalau kita piara anjing, yang anjing itu tidak kenal dengan orang yang bertamu, tamu itu obah sidik kita, wow, gaung semua, dan mereka dia pasti gebrebekan dan ruwet, bau kencing, bau kotoran anjing. Itu adalah strategi saya untuk mengatasi Depkol yang mencoba-coba untuk menghabiskan waktu saya. Dan setelah kira-kira saya tinggal 15 menit atau 20 menit, saya datang lagi. Gimana? Kalau tidak ada perkembangan, kamu mau nunggu di sini ya tidak apa-apa sih. Cuman aku tidak mau nunggui. Jadi intinya yang pasukan pertama Deskol sudah kita patahkan, ini pun harus kita patahkan. Dan akhirnya dari pengalaman yang pernah saya alami, Depkol tersebut hanya bisa bertahan tidak lebih dari 1 jam, dan akhirnya mereka minta pamit untuk pulang. Masukkan ke mindset Anda, implementasikan, tidak artinya kalian harus piara anjing, tidak, intinya saya hanya mengimplementasikan bahwa buatlah satu ruangan yang sangat tidak nyaman bagi Depkol ketika Depkol tersebut punya motif, punya tujuan untuk menghabiskan waktu kita. Jangan sampai itu bisa tercapai tujuan mereka. Dan itulah setelah kita menggugurkan Deskol, setelah kita menggugurkan Depkol, dia ini speaker bagi kita ke pimpinan. Gimana Pak Ani? Wah, tidak bisa Pak. Bahkan saya pernah tidak berdusta, tidak berbohong. Ada satu Depkol itu mendatangkan pimpinan mereka. Pimpinan, bukan eksekutor bawahan gitu, tidak, pimpinan. Saya yakin bahwa mereka ini sebatas meyakinkan. Lah gimana? Wah, memang kondisinya Pak Haninya istilahnya paham tentang hukum, dan benar-benar kondisinya memang kita bukan preman. Istilahnya dia mesti ngomong gitu. Dan setelah itu Depkol maupun Deskol menyerah, artinya mereka ini jadi dari misalkan dari Depkol karakter 3 jadi Depkol karakter 1. Wes pokoknya harus ke sana, Kak Ani ya datang kontaken yo teken misalnya gitu tok, dia Pak iki aku salah. Deskol pun ya sama. Pokoknya harus telepon. Iya, saya telepon. Ini dah tak telepon. Akhirnya apa? Itu akan menjawab di topik kita. Kapan
kolektor mulai malas untuk menagih. Dan saya akan ceritakan sedikit sebelum saya menutup video saya ini, bahwa satu kata, bahwa kita ini sebenarnya tuh untuk cara menghentikan ini tuh data kita yang saya tahu. Jadi kita bicara sudah kolektor eksternal ya, bukan internal bank. Data kita ini istilahnya dikontrakkan ke PT Omong Kosong. Ini yang serem-serem, PT A atau PT Pocong. Antara PT Bank ATBK ngontrak PT Pocong. PT Pocong nih yang serem-serem datangi kita atau nelpon kita, istilahnya ingat pocong, serem. Tapi Pak Hani nggak takut. Nah, PT Pocong ini akan berakhir kontraknya bisa 6 bulan. PT Pocong akan bertemu dengan PT Bank ATBK. Gimana? Nyopak tak kembali ke datanya Pak Hani. Silahkan Bapak sewa PT Gendruwo sama Gendruwo, Bank A kontrak sama Gendruwo. Ya wes, ini coba Pak Hani. Pak Hani dilihat tadi dilihat di Pocong, enggak takut. Sekarang dilihat di Gendruwo. Emang gua pikirin. Dan akhirnya 6 bulan pun juga mantap lagi. PT Gendruwo ini akan kembali lagi ke Bank ATBK. Nyapa Pak Hani. Loh, piye? Nggak bisa. Akhirnya omong kosong ada PT Pocong, PT Gendruwo, ada lagi PT Kuntilanak. Lah ini PT Kuntilanak ini sudah tanya, ini kan speaker tadi saya sudah ngomong ya. Mereka speaker kamu udah nagih Pak Hani toh? Udah. Aku Kuntilanak ya ndak berhasil, Gendruwo ya ndak berhasil, istilahnya tadi Pocong ndak berhasil, Pocong ndak berhasil, Gendruwo ndak berhasil, ini Kuntilanak. Ya wes, paling mau oke coba 6 bulan. Dan jika kita melakukan hal yang seperti yang saya katakan, intinya adalah beranilah berbuat, beranilah tanggung jawab, dan ingat saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk tidak bayar utang ya. Saya hanya sebatas jika memang kondisi tidak memungkinkan dan mereka melakukan pressure, jangan pernah kita surrender karena pressure tersebut. Dan akhirnya PT A nih, PT Pocong ya tidak mau nagih, PT Gendruwo ya tidak mau nagih, PT Kuntilanak ya tidak mau nagih. Omong kosong lagi ada PT Ngesot apa, Suster Ngesot apa, pokoknya serem-serem, Dracula, PT Dracula, dan mereka Bank A dan tidak bisa nyuruh siapapun. Nah akhirnya apa? Ya itulah topik kita. Kapan kolektor akan mulai malas menagih? Itulah yang kita nanti. Dan ketika itu terjadi, kita tetap harus ingat kita punya hutang, kita tingkatkan kinerja dari tidak ada serangan dari mereka, kita tingkatkan kinerja untuk memperbaiki kondisi finansial, dan ketika itu sudah ada, ini kita gantian. Ayo, utangku piro? Kamu sudah nyuruh PT Pocong, Gendruwo, Kuntilanak, Dracula, dan selain sebagainya mental, ini saya datang nih. Utangku berapa? Dan dari situ biasanya akan wes, daripada tidak ada yang nagih dan tidak berhasil, ya sudah, negosiasinya akan lebih mudah. Jadi kalau kita tuh berani berbuat, berani bertanggung jawab, kondisi yang akan kita alami akan semakin lebih mudah. Itulah topik yang saat ini kita bahas. Kapan kolektor mulai malas menagih? Kolektor mulai malas menagih jika kita bisa menerapkan, menenangkan hati, mengatur strategi sesuai yang sudah saya sampaikan di video-video saya lalu. Niscaya mereka akan berhenti menagih.
Deskol nelpon ya wis males, meh ngomong buronan, meh ngomong bangsat, meh ngomong rampok, toh ya ora entuk duit, ndak dapat hasil. Deskol mau datang ben biar ya cuman dilihati suara gonggongan anjing, bau pesingnya anjing, suruh foto, suruh cuci tangan, suruh cuci kaki, suruh ngisi buku tamu. Ciptakan, implementasikan sesuai dengan kondisi Anda dan lakukan itu, niscaya kolektor akan segera malas untuk menagih Anda. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.